Yo. Nah, bertemu lagi di channel saya yang ya gitulah, ramekan ya. Oke. Oh ya, belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membuat voucher wifi. Jadi intinya kayak inilah wifi ID gitu. Kan udah pada kenal kan wifi itu. Wah, anak SMK TKJ nih nggak kenal wifi itu bisa. Nah, jadi VID itu kan kita kayak bikin voucher. Kita beli voucher, kemudian kita login ke login packnya, kemudian kita isikan voucher yang kita beli tadi, kemudian kita dapat internet, bisa dapat internet. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan ngebikin sebuah voucher seperti VID lah. Nah, tapi nanti kalian juga bisa login packnya itu login pack ya. Login packnya itu kalian bisa bikin sendiri. Kalian ada yang developernya juga ada, kalian bisa ngebayangin di desain, web design juga ada. Kalian juga kalau paham web design juga bisa sih. Login pack mah gampang lah. Nah, dan topologinya seperti berikut ini. Jadi seperti ini. Jadi di Ether 1 itu IP-nya 4.1 itu IP gateway kan. Jadi kita jangan pakai IP itu, kita pakai 4.2 misal. Yang penting jangan sama host ID-nya. Kemudian kita keluar di port di Ether 2 nya, keluar dari router itu untuk ke access point outdoor dengan IP kalian bisa lihat situ. Kita nggak bikin voucher hotspotnya di access point outdoor. Sebenarnya kalian bisa bridge antara misal ini kan misal access point outdoor. Nah, kemudian di mikrotik kan ada yang namanya WLAN tuh ya. Jadi antara WLAN, kalau WLAN-nya aktif nih buat hotspot, antara WLAN dan Ether 2 itu bisa di bridge, bisa di breeding. Jadi dia itu bisa sama dia satu subnet gitu. Maksudnya sistem vouchernya juga akan nempel sama sistemnya. Jadi kita nggak usah ngebikin kedua kalinya gitu. Ya kan repot banget. Jadi kita nge-bridge saja. Tapi kita fokus ke topologi ini, jadi kalian bisa ngebangun sendiri ya. Breeding gampang lah breeding. Untuk breeding nanti materi juga saya akan bikin videonya. Nah, bridge ya. Dan langsung aja kita buka amunisi kita, Winbox. Nah, di sini saya menggunakan RB952 UI yang AC. Kalian bisa lihat. Nah, ini kalian bisa lihat di sini AC. Ini AC. Jadi yang udah support 5 AC, 5 GHz, 5G lah gampangnya gitu. 5G. Nah, kalian bisa lihat. Jadi nanti di port pertama ini itu buat ke internet, jadi kedua ini untuk ke voucher ya kan, atau kita sambungkan ke access point outdoor buat bisnis lah lumayan. Nah, oke. Jadi kita hubungin dulu. Oke. Nah, jadi kita langsung login tanpa password admin. Nah, di sini konfigurasi default kita remove nggak? Ya kita remove, karena kita kan mau mengkonfigurasi dari nol. Kita remove lah, masa nggak numpuk nanti Pak. Nah, kita tunggu. Oh iya teman-teman, jadi nanti di pembuatan voucher ini kita ada dua pilihan. Nah, jadi ada dua pilihan.
kita menggunakan user manager yang bawaan MikroTik, tapi di lisensi 4 ini kebetulan saya pakai lisensi 4 itu hanya dapat yang aktif itu, yang aktif bersamaan itu hanya 20 user aktif, ya kan? Yang aktif itu 20 user. Nah, untuk biar kita unlimited user aktif semua itu menggunakan yang namanya Mikmon. Mikmon itu buatan kita, buatan orang lain, bukan buatan MikroTik. Nah, tapi kita kalau mau bawaan MikroTik itu gampang. Ya beli lisensi gitu. Lisensinya yang level 5 kalau nggak salah itu, yang aktif bersamaan itu jadi 50. Tapi kalau lisensi level 6 itu unlimited semua. Jadi ada batasan-batasannya. Level 3 itu nggak ada. Level 4 di RB 941. Nah, di sini kalian kalau punya RB, ini RB 941 kalian bisa lihat. Nah, ini dia nggak support. Dia ini nggak support buat ini ya. Kelihatan nggak kurang? Dia nggak support buat user manager. Jadi kita ngakalinya pakai Mikmon. Mikmon kalian bisa download sih. Ada website resminya. Jadi dia kayak database gitu. Jadi yang tadinya nggak bisa voucher, dia bisa bikin voucher gitu, bisa bikin voucher di uptime-nya berapa, pembagian bandwidth-nya berapa. Nah, oke. Nah, kan disconnect. Nah, kita connect lagi. Nah, pertama itu kita konfigurasi basic internet dulu lah. Internet konfigurasi basic kalian juga bisa. Kalau jadi saya nggak akan ngejelasin ini kok bisa gini, tapi kan kalau mau tahu ngelihat video saya sebelumnya yang part itu, ada partnya sih, ada part 1 ini buat materi ini buat materi ini gitu. Jadi kan ngikutin aja, insya Allah tahu sih, paham soal udah masuk gitu. Yang pertama kita pakai CLI lah. Yang pertama itu interface print. Ngomong-ngomong, kita enakan pakai CLI apa klik gitu. Sebenarnya sih kalau saya sendiri sih enak dua-duanya sih, tapi karena ini kalian juga mungkin yang lihat juga bingung ya, udah pakai ini aja. Oke, yang pertama itu seperti biasa topologinya. Jadi kita masukin IP-nya nih. IP-nya itu ini gateway-nya. Ini untuk gateway, jangan lupa. Jadi kita host ID-nya harus beda. Oke, teman-teman. Kita langsung aja 92.168.4.2/29. Kenapa 29? Karena subnetnya yang di pojok tuh, dan di router atas ini kan, jadi dia pakai /29 4.1/29. Bisa nggak /24? Bisa, tulis aja /24, apa yang penting itunya sama, net ID-nya kan, identitas ID-nya, net ID. Kemudian interface Ether 1 kita apply. Oke. Langsung kita bikin ini ya, langsung bikin 200.110.1/ berapa, misal 28 lah, terserah ya kalian mau berapa, tapi dihitung-hitung juga. Kalau misal IP-nya terlalu banyak dan IP yang terlalu banyak itu kelebihan IP yang nggak kepake nih, itu kita biarin, itu bisa kena virus teman-teman. Jadi harus disesuaikan IP ranknya itu berapa sampai berapa hostnya. Jadi jangan kita ya udah 124. Nah, kemudian yang aktif cuman 2 sampai 20 orang. 1 sampai 20 orang percuma. Itu aja nggak sampai 30 kan. Ya kan? 10.30. Jadi ya batasin aja lah. Boleh kita misal /24 tapi di CP-nya kita batasin sampai 10 sampai 20 misal. Jadi yang /24 itu sampai 2 sampai 254. Jadi kita batasin sampai 2 sampai 20, 10 misal, nggak apa-apa. Itu berlaku juga di Ubuntu server juga. Ada Ubuntu server, Debian server juga ada pembatasannya. IP rank namanya. Nah, kemudian jadi /28
nggak apa-apa juga kan, belajar lah. Nah kemudian Ether 2. Oke, saya close saja. Lalu yang kedua itu DNS itu. Nah kita bisa masukin nih IP-nya, IP biasa aja. 8884. Jangan lupa allow remote request di checklist. Kemudian kita ke root. Nah di root itu kita bisa tambah. Nah di gateway-nya kita tambahin 92.41.641 ini IP ini itu yang di sini nih, gateway yang ke sini, pintu masuknya gitu. Nah, play oke, disable. Kita bisa cek ping google.com connect ya. Kemudian kita bisa ping 888, dia udah connect. Kalau nggak percaya kita ping detik.com, dia juga connect dan selesai. Oke. Nah router kita itu udah bisa internetan, jadi kita selanjutnya itu membuat hotspot. Dan sebelum hotspot kita belum di masquerade nih masalahnya. Kita bakal nge-masquerade apa enggak? Ya nggak usah. Kenapa sih nggak usah? Nah, jadi nanti di hotspot itu kita nggak usah di masquerade dulu. Kenapa? Karena nanti di hotspot itu ada berbagai gabungan. DHCP server, NAT, terus DNS, IP pool, kemudian certificate, ya kan? SNTP juga ada, berbagai gabungan. Tapi kalau kalian bingung, kalian bisa bikin aja di sini, NAT juga apa-apa. Kalau bingung ya. Kalau saya udah biasa sih, saya loncatin masquerade. Nah, chainnya jangan lupa source NAT, jangan lupa. Kemudian port interface. Nah, yang keluar nih, dari keluar itu pusat internet lah ibaratnya. Dia yang data paket yang keluar dari Ether 2 itu, yang keluar itu Ether berapa nih? Ya pusat internet lah intinya, gitu gampangnya. Kemudian in-nya kalian bisa diisi, bisa enggak, simpel aja. Nah di sini kan harus tahu, jangan ketika kalian juga udah bikin source NAT, kemudian port interface nih Ether 1, kemudian actionnya masquerade, jangan seperti itu. Ingat, kita definisikan juga source address-nya, jangan lupa. Kalau misal kita nggak didefinisikan, itu bakal ini semua ya, apa namanya, masuk semua gitu. Jadi nanti virus juga masuk nih ke port lain. Misal port lain itu nggak di masquerade, salah satunya ya kita bisa sih. Yang pertama itu kita ngizinin untuk IP yang ini, itu IP ini untuk di NAT dulu. Caranya gampang. Yang pertama itu kalian bikin gini. Yang pertama source NAT, kemudian out interface, actionnya masquerade, kita apply, kita oke. Yang pertama. Yang kedua kalian bikin lagi source NAT, bikin source NAT, out interface, Ether 1. Nah, source address asal, alamat asalnya itu 200.110.0/28. Actionnya masquerade, jangan lupa kita apply. Oke. Nah jadi gini teman-teman, tadi cara baca algoritmanya itu dia ngizinin semuanya dulu nih di sini. Nah, ketika semuanya kita udah izinin nih, jadi ke tahap berikutnya dia bakal ngizinin yang berasal dari ini aja, networknya gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misal ini ada. Nah kita bikin gini juga nggak apa-apa, kita bikin satu juga nggak apa-apa, asalkan
nanti yang diizinkan itu cuman ini. Tapi saran saya itu kalian bikin dua ini ya, bacanya dari atas algoritmanya diurut, harus urut ya, jangan gini nih, jangan gini, gimana sih ya, oh bentar, jangan ini buat di atas, jangan ini dulu, semua dulu kita terima, nah baru bawahnya. Oke, kemudian kita ke hotspot setup, kemudian di Ether 2, nah next. Nah ini juga ada nih Masquerade Network ya kan, untuk Ether ini kita boleh di next juga nggak apa-apa. Nanti kalau di next dia bakal ngebikin lagi, tapi nggak apa-apa sih. Oh ini gini aja, kita hapus semua. Nah, kita hapus yang di atas. Nah, di sini kalau enggak juga nggak apa-apa sih, ini kita izinin semua dulu kayak tadi ya. Address 200 100 2.0/28 buat interface Ether 2 action ini Masquerade try. Oke. Nah, oh ini salah, apa ini Ether 1. Oke, hotspot setup, pilih hotspot interface Ether 2, next. Masquerade-nya kita cek juga nggak apa-apa. Nah di sini ini ada nih, kita bisa batasin sih sampai 5 juga nggak apa-apa ya kan, sampai 5 juga kita nggak apa-apa, sampai 14 juga nggak apa-apa. Nah di sini untuk IP statik nih 10.2 misal kita buat internet buat akses point yang outdoor, kita bikin statik ya. Ya udah, jadi kita 10.2 nya itu dimulai dari 10.2 itu statik ya, buat internetnya, akses point yang untuk akses point di outdoor. Jadi dia ke bagian statik, kita statikin IP-nya dimulai dari 10.3. 10.2 nya gimana ya, 10.2 nya kan dia statik, ini kan address poolnya ini masuknya di HCP. Dia kalau misal nggak distatikin di HCP terus dong, nanti takutnya bentrok, takutnya trouble gitu aja. Nah, next saja, select certificate. Nah ini kalau kalian nanti juga apa-apa, non aja lah. Dan DP juga next, kosongin dulu. DNS nya otomatis, name nya .id gitu ya. Nah admin, passwordnya 123. Nah oke, sukses. Nah jadi dia bakal ngebikin lagi nih di sini, kan juga bisa lihat nih. Nah Masquerade ini jadi dia bakal bikin lagi kan, kalian juga bisa lihat actionnya Masquerade action yang berasal dari sini nih ya kan, tapi tanpa out interface ya kan. Kalau ini bisa kita misal 2 ini kita hapus nih, ini kan ada nih yang pertama, kita bikin ini juga yang kedua, ini yang baru, ini yang tadi kita manual ya, yang 2 sebelum kita bikin hotspot itu kita bikin 2, ini ada yang ketiga yang terbaru ini hotspotnya, hotspotnya. Wow. Jadi nggak apa-apa, mau di checklist juga nggak apa-apa, nggak di checklist juga nggak apa-apa kan. Sama soalnya kita udah ngebikin nih buat si hotspotnya, buat network Ether 2 nya. Oke langsung aja. Nah kita bisa, sebenarnya kita bisa internet, belum bisa internet sih, kan kita belum login ya kan, muter-muter terus nggak bisa. Nah, ya kita host ID nya, oh ya ini saya cek IP nya dulu apakah dia dapat IP config. Dia udah dapat 10.2 kan, 100.2 bisa. Nah kita cek aja di sini, sebenarnya ini udah kebaca di sini, udah bisa dibaca sih, tapi kita nge-renew dulu nggak apa-apa, /renew. Ini udah bisa internet. Host unreachable, kenapa host unreachable coba? Karena kita belum login pak, kita login dulu kemudian kita renew ya.
ya, user ID. Nah, ini tampilannya admin, passwordnya 123, login. Kita bisa nih, kita login ke mana, misal ke detik.com. Nah, maka dia bakal langsung, oh ini ada virus corona. Nah, gitu. Tapi di sini belum ada. Kenapa belum ada? Itu nggak deteknya diaktif. Ingat, di tab aktif ini usernya admin itu hanya dia ada karena dia sudah login. Kalau dia belum login, dia di sini nih, masuk tag di sini aja. Nah, ini flagnya itu authorized dynamic, jadi dia udah terautentikasi, baru dari host dilempar ke aktif. Diaktif nih user sekian gitu. Kalau dia nyantol di hotspotnya, hotspot sinyalnya aja, dia hanya bisa di sini di tab ini, dia nggak bisa internet karena dia belum terautentikasi. Nah, addressnya itu kita dapat ini nih 10.14. maka kita bisa ceknya itu. Nah, misal kita kan di sini jadi, nah kalian bingung di sini nih, saya kasih ini bisa sih kita dynamic dulu. Ini kan kita isinya kan static ya, kenapa tiba-tiba munculnya ini ini? Kalian tahu nggak jawabannya? Jadi NAT itu dinatkan 10 titik mana sih ya? Nah jadi sistem hotspot itu ada namanya one to one NAT. Jadi MAC address kita ini nih, PC saya ini, ya kan, PC saya ini, MAC address saya, ya MAC address PC saya ini, kemudian di sini address yang ini, IP ini, itu yang di sini teman-teman, ya kan, beda loh. Nah di sini, kenapa dua tadi static ya? Nah di sini ada nih, itu address dari address 10.2 ya kan, maka akan dinatkan ke alamat 10.14 karena yaitu jadi sistemnya one to one NAT. Ini juga kalian paham. Jadi ada materi sendiri, saya akan ngejelasin biar nggak panjang video ini. Nah jadi kita udah bisa nih. Nah, selanjutnya kita bakal setting vouchernya. Voucher itu ada di user manager. Nah, user manager itu ada di sistem kalian, paketnya dicek dulu. Paketnya ada user manager apa enggak nih di sini? Kalau nggak ada, kalian download dulu. Nah, downloadnya itu gampang. Kalian masuk aja ini masuk ke Mikrotik. Masuk ke Mikrotik. Masuk ke Mikrotik, kemudian mikrotik.com. Kemudian kalian bisa pilih software. Nah di sini ada, jangan lupa kalian juga melihat yang di atas nih, versinya versi 6.458. Terus arsitektur ini, arsitekturnya MIPS. Nah jadi di sini juga ada nih versinya berapa, jadi harus sama ya. Nah caranya kalian download aja, ini long frame juga bisa, stable juga bisa. Asalkan kalian downloadnya extra paket atau yang tulisnya all paket, semua paket. Sini kebetulan saya udah diinstal. Nah kalau saya downloadnya udah di sini. Kalau misal kalian bingung versinya kok nggak ada di sini gitu, maka kalian klik ini download archive. Nah maka di sini ada versi-versinya, tinggal kalian pilih, misalnya ini saya klik aja. Nah sama kan versinya, kalau saya kan 6.45 kan 6.458. Kita cari all paket, namanya cari all packet MIPS B. Nah ini yang versi zip ya.
Kita download. Ini ada, kalian juga harus teliti ya. Ini ada MIPS-B, kemudian di sini ada PPC, kemudian SMIP sama MIPS-B lain. Kemudian ada yang namanya ARM, kemudian ada ini juga ada. Nah, download aja nggak apa-apa. Nah, kalau udah download, saya tunjukin di sini. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Nah, ini yang ini ya, kan diekstrak, kemudian kalian masuk, kalian pilih user manager sini. Cara ngemasukinnya gampang sih. Kalian tinggal drag and drop di file. Nah, di file ini. Nah, di sini ya, di luar, pokoknya di luar ini semua. Kalian drag and drop ke sini aja, di sini. Ini kan saya udah ada nih. Ya, saya udah ada, maka nggak usah. Nanti ketika udah di drag and drop, udah di upload di sini, kalian tinggal reboot aja, maka nanti secara otomatis dia bakal masuk ke sini, di reboot aja ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan bikin user manager. Kita akan masuk nih, caranya gampang. User manager, jadi kita setting di server profile. Nah, ini ya, hamsa.id. Di loginnya itu, nah, cooknya itu kita hilangin nih. Jadi ketika dia logout, login lagi, masukin username password, nggak otomatis gitu ya. Kalian juga udah ngerti lah. Kemudian trial juga bisa. Trial ini dia menikmati internet dulu, trial lah, buat percobaan apakah internet ini bagus apa enggak. Play oke. Bisa diaktifkan, bisa enggak. Saya juga aktifin. Jangan di close. Kemudian tab satunya di radius. Radius ini kita checklist. Nah, kita checklist ya. Nah, sebelum checklist kita bikin radius di sini buat mengambil database dari user manajernya gitu. Nah, jadi kita tambah. Nah, kita tambah ya. Kita radius ini buat apa nih fungsinya? Buat hotspot, ya kan? Nah, di address ini kita pakai IP loopback lah. IP loopback itu kayak 127.0.0.1. Kalau nggak salah 127 kayaknya. Loopback. Nah, kalau satu mesin maksudnya routernya udah user manager di situ nih. Satu mesin. Kalau Nikmon kan beda mesin. Dia harus pakai IP, ya IP ethernya ya. Misal ini kan IP ether 2-nya itu 200.110.1 juga bisa sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman di sini kan ada hotspot, ada apa, nanti dia kan langsung ke hotspotnya. Terus secret. Nah, ini udah IP loopback aja. Kalian juga bisa ngikutin, nggak apa-apa, ngikutin juga boleh lah. Nanti kalian ngembangin sendiri. Nah, secret ini password untuk autentikasi ke user manager. Ya udah, 234. Kemudian ini juga ada nih, login wireless pp v3 juga ada service-nya. Kalau udah, ini biarin udah play oke. Nah, udah terbentuk. Nah, kemudian di radiusnya kita checklist apply oke. Nah, kita cara ngaksesnya user manager itu gampang. Kita tinggal panggil ini aja IP ini. Nah, IP public, IP dari ethernya gateway gitu. Nah, saya contohkan di sini kan 200.110.1/userman kan. Nah, sebenarnya bisa, tapi kalau kalian praktekin, di sebagian orang praktekin gini, dia pasti error 404 not found. Kenapa? Karena user manager itu di bawahnya ini ya, spot. Jadi kita ngakalinnya gampang. Ngakalinnya adalah kita bikin bridge, ya kan? Kita bikin bridge, tapi bridge tersebut nggak ada fisiknya, bridge fisik, port fisiknya. Kita bikin aja di sini bridge. Nah, tambahin bridge 1 apa bridge hotspot lah. Bridge hotspot, play oke. Kita close, kita tambahin di sini
tambahin IP-nya berapa, 92.100.1 untuk bridge port. Nggak usah pakai slash ya. Nah ini nggak ada apa-apa soalnya di fisiknya itu kita nggak nyantolin apa-apa nih. Sorry, di bridge-nya itu kita nggak nyantolin port, dia cuma bikin bridge doang udah. Ya kan? Namanya IP dem kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya, sama saya lupa. Nah kalinya gitu. Nanti kita ngaksesnya ke sini 100.1/username. Caranya itu gampang. Nah, kita buka lagi, close aja sih. 92 sama 68 sorry 98 100.1/username, maka dia bisa masuk gitu caranya. Nah, kita udah masuk ke user manager. Nah, loginnya admin, passwordnya kosong. Nah ini berhubung saya tadi udah saya hapus dulu nih. Oke, kita login lagi, login ulang. Ini admin, passwordnya biasa kosong. Kemudian kita udah masuk ke database-nya MikroTik User Manager. Yang pertama kita bikin yang namanya router dulu. Kita masuk ke router, kemudian di add. Nah, fungsi dari tadi IP yang di radius itu di sini. Misalnya namanya kita hotspot. Kemudian IP address tadi IP yang ini teman-teman. Mana sih? Nah IP ini nih, address sama secretnya dimasukin, jangan lupa. IP-nya 127.0.0.1, secretnya 1234. Add aja, udah otomatis. Dan selanjutnya kita bikin profile. Nah profile itu kita tambah tambah dulu di sini. Kita bikin misal hotspot lah. Kita bikin profilnya apa ya, klien. Kita bikin profil klien, create. Nah ini ada. Kemudian buat limitasi kayak uptime, kemudian waktunya berapa. Misal kita mau jual 5.000 1 jam misal. Nah kita tinggal ke limit, tab limit, kita add aja new. Nah di sini misal namanya itu 5.000 2 jam 5.000 kan, pakein aja. Nah 2 jam 5.000. Nah downloadnya ini ada nih. Nah uptime-nya itu waktu ya, waktu kita misal ini waktu 2 jam ya 2 jam lah waktunya gitu. 2 jam berarti 2H. Di sini misal kita ini buat ini namanya, silakan namanya bisa gitu, bisa berapa 2 jam 5.000 gitu, nggak apa-apa. Karena ini contoh doang, kita pakai klien, nama klien, nggak apa-apa. Ini bisa sih secara kalian. Nah, profil ini limitnya itu buat yang memanajemen vouchernya. Nah uptime-nya itu misal 5 menit aja lah. Nah di rate limit kita bisa bikin nih uploadnya berapa, downloadnya berapa. Nah gitu. Tapi kalau kita mau misal voucher basisnya basis kuota itu di sini teman. Kita mainin ini transfer itu berapa, apa enggak ini download dan upload. Kita ngisinya downloadnya gitu. Kan karena download itu kan dimana-mana lebih gede daripada upload biasanya. Nah, kan jadi ini kita bakal, kalau ini kan basis waktu. Nah kalau ini dia basis, kalau kita nambahin basis kuota jadinya. Ini kecepatannya misal 1M. Nah, kemudian ini 2M kan. Ini uploadnya 1M, downloadnya 2M.
udah 5 menit aktif, itu 5 menit uploadnya 1 M, downloadnya 2 M. Nah, bikin, kemudian di profile kita balik, add new limitasi aja. Nah, limitasi ini profil partnya. Nah, di sini ada nih klien yang tadi kita udah bikin. Checklist aja di sini ada nih hari-hari apa aja nih yang voucher itu boleh diakses gitu. Misal minggu libur lah, minggu libur gitu. Ini ada jamnya. Nah, gampang, kita checklist, kita add, sukses. Nah, kita selanjutnya bikin yang namanya usernya. Nah, final nih, udah kelar user. Nah, di user ini kita akan bikin user. Kita bisa bikin satu persatu, kita bisa bikin nama siswa, misal nama siswa, kemudian ini kan nama siswa, kemudian misal kayak siswa apa ya, name lah, nomor induk mahasiswa, NIS lah, nomor induk siswa misal, ingatnya mahasiswa, namanya apa, kemudian passwordnya dia minta apa. Di sini juga ada yang tadi limitnya berapa nih buat kelas sekian, kelas ini buat apa, kelas ini buat apa gitu. Di profile sini ya, kalau mau ngelimit gitu. Ini kita buat usernya. Ini bisa. Nah, bisa dibikin random kayak kode-kode gitu. Kan kita bet. Nah, kita bikin berapa ya? 10 lah, 10 voucher. Apa kita bikin 20 voucher. Nah, dari 20 voucher ini, nah panjangnya itu berapa? Panjang username-nya itu. Kan? Panjang username itu berapa di sini. Nah, ini campurannya ada huruf dan angka. Saya misal panjangnya 6, panjang 10, panjang 16 juga, tapi terlalu banyak. Kita pakai yang default aja 6. Kemudian nah, fungsi ini password, ya kan? Ini kalau kita checklist, ini password username sama password itu sama. Maka password itu sama kayak ini. Tapi kalau ini kita unchecklist itu beda. Dia bakal beda. Kita unchecklist kita checklist aja ya. Gampang. Kemudian profilnya client add. Nah, maka dia bikin semua. Dia bikin semua voucher. Kita bisa nanti kita tes ya. Nah, 20 nih. Hitung aja sendiri capek. 10. Nah, lanjut di percobaan. Nah, kita copy nih yang pertama. Kita copy dulu. Kita bakal statusnya kita udah berapa? 38. Kita log off, kita login lagi. Nah, ini kalau gratis nih, kalau trial gitu. Kita pakainya ini. Pencet aja 5 menit langsung login lagi. Karena trial. Nah, kita masukin yang tadi. Kita paste passwordnya juga sama, kemudian oke. Nah, welcome bla bla bla, passwordnya ada. Nah, kita bisa nih, kita juga bisa ngelihat di sini ya, saya close. Di sini juga ada nih. Nah, running radius maksudnya. Jadi dia ngambil hotspot ini, datanya itu ngambil dari radius username nih teman-teman. Nah, kalian juga bisa lihat nih 5 menit. Nah, ini juga ada ya. Ini ada. Nah, ini juga ada. Yang tadi biasa tuh. Nah, usernya ini. Nah, dia makainya itu ini sesinya ya. Sessionnya ini waktu habis. Ini waktu yang uptime yang kita gunakan. Nah, kemudian sorry. Kemudian kita bisa uji speed test, apakah dia benar speed testnya kan. Nah, upload 1 M, download 2 M, start. Benar sih. Nah, kalian bisa lihat downloadnya 2 M, uploadnya 1 M. Udah benar dah segini. Coba kita lihat. Nah, kalian juga bisa lihat. Jadi pas ya. Di sini juga ada. Oh ya, di sini kalian juga masuk sini. Jadi ada sesinya. Ini kalau user aktif itu ada sesinya di sini, session.
session ini untuk melihat udah dipakai berapa menit nih, kan dia udah uptime berapa menit gitu. Sini juga ada sesinya nih, ini bisa lihat di sini di usernya ya aktif nih, sesinya ini aktif yang udah dipakai start berapa menit, dari jam berapa, ini kan time 2 menit, dia beraktif 2 menit nih kan, dan 2 menit, sisa 3 menit lah, upload berapa, download berapa. Nah nanti ketika ini user habis, ini baru ini ya, nah, udah selesai deh. Dan misal kita login nih, nanti kita tungguin. Oke, teman-teman, jadi kita nungguin waktu sessionnya habis. Ini kalian bisa lihat di browser kalian ya, kalau dari HP ini slash domain ID-nya ya kan, slash status. Nah dia ada. Nah ketika dia udah habis nih, nah dia bakal lockout sendiri. Dia bakal bisa speed test juga. Nah dia nggak bisa jalan. Nah oke, itu kan udah habis nih, jadi dia nggak bakal bisa masuk ke ini, ke misal ke tadi ya, ke username-nya, dia nggak bisa, dia harus login. Caranya gimana sih? Kalau kita misal nih kita nyeting user manager tanpa login ke login tag ini, gampang sih caranya. Kembali ke Winbox, IP khusus ya, di sini ini kita copy, ini IP komputer saya, jadi dia bisa masuk internet tanpa melalui autentifikasi, jadi khusus admin gitu, bisa komputer buat user manager gitu. Di tab IP binding kita tambah, kemudian yang tadi kita paste, nah addressnya itu pakai address ini. Yang tadi yang kita mau statik 10.2 200/110.2 apply oke. Jangan lupa ini di tipenya bypass, apply oke. Maka dia bisa internetan sebenarnya. Nah dia bisa internetan tanpa login. Wallet Guardian juga bisa di sini, tapi kalian juga ngerti ya, ini ngerti kalian. Nah jadi kita tadi kan kita nggak bisa nih ya, contoh kita disable dulu nih, kita disable, kita akses ke username-nya. Nah 100.1 ini ya username. Nah dia nggak bisa karena ini kita disable IP bindingnya. Kalau kita enable, nah, dia bakal bisa nih akses. Nah dia bisa. Nah oke. Jadi selesai. Jadi ketika sesi ini user yang aktif itu udah selesai nih, udah misal udah habis waktunya, dia ngelemparnya kemana? Si MikroTik ngelemparnya ke session. Kalau ini mau diaktifin lagi nih, kita bisa ngapus, kita bisa remove, jadi dia aktif kembali gitu. Nah di sini ya, ini udah ini ya, udah kadaluarsa nih. Jadi yang ini, yang kosong nih udah kadaluarsa, udah expired lah. Nah oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya. Nanti part 2 nya kita pakai Nikmon. Oke, jika ada terima kasih udah menonton. Jangan lupa share video ini, jangan lupa belajar ya, supaya kalian bisa membangun sebuah network yang kompleks gitu. Mungkin ke depan saya bakal bikin compile antara kolaborasi Cisco. Kebetulan ini ada router Cisco 800 seri 800 kayak kalau nggak salah. Jadi nanti MikroTik, Cisco, kemudian Ubuntu server atau Debian server kita bisa collab. Jadi server itu kita pakai di server. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa belajar ya, biar pintar. Oke, salam dari saya alumni
TKJ 47. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.